Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil tugas pada 1.1A8 mengenai koneksi antar materi. Perkenalkan, nama saya Aslina Wati Batubara sebagai peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tapanuli Selatan. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Selama ini, saya selalu percaya bahwa murid yang pintar itu adalah murid yang nilai ulangannya selalu bagus, dan murid yang pintar itu adalah murid yang selalu mendengarkan apa yang disampaikan guru. Pada pembelajaran di kelas, saya biasanya menggunakan metode belajar cooperative learning yang kegiatannya dilakukan oleh seluruh murid. Selama proses pembelajaran berlangsung, tidak semua murid aktif baik dalam diskusi kelompok maupun perseorangan. Bahkan dalam presentasi dan tanya jawab, hanya beberapa orang saja yang aktif dan yang lainnya bersifat pasif. Saya tidak pernah merasa terganggu dengan hal tersebut, karena saya berpendapat bahwa bakat dan minat siswa itu diasah dan diarahkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Saya beranggapan bahwa untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang rendah hanya dapat dilakukan dengan tugas dan kegiatan remedial, walaupun nilai remedial yang diperoleh justru lebih kecil dari nilai sebelumnya. Dan saya baru menyadari bahwa tugas dan remedial yang saya berikan justru membuat murid merasa terbebani dan menurunkan semangat dan motivasinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana menurut beliau bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Semua anak memiliki keunikan masing-masing. Jadi proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Kita menyadari bahwa zaman sudah berubah. Murid kita adalah generasi Z yang hidup di tengah-tengah kecanggihan teknologi. Saya menyadari bahwa saya bukanlah satu-satunya sumber belajar dan sumber informasi bagi mereka. Namun, saya berusaha untuk selalu menuntun mereka sebagai fasilitator dan menempatkan murid sebagai subjek dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya masing-masing. Saya tidak boleh berfokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga harus dapat mendampingi murid dalam mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Dengan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mulai merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid menjadi manusia yang merdeka. Murid sebagai individu yang unik, berbeda satu dengan yang lain, berhak mendapat tuntunan yang tepat sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menyadari
bahwa masing-masing murid adalah individu yang unik dan istimewa. Masing-masing memiliki potensi, bakat dan minat, serta karakter yang berbeda. Oleh karena itu, saya harus mampu mengenali keunikan tersebut sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dengan memahami makna pada slogan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang berarti guru harus memberikan contoh yang baik. Ing Madyo Mangunkarso, yang memiliki makna guru harus memberikan semangat pada murid. Dan Tutwuri Handayani, yang berarti guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Sebagai guru, saya berupaya untuk menjadi penuntun bagi mereka untuk mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Ajaran yang saya lakukan harus berpihak pada murid dengan menempatkan mereka sebagai subjeknya, menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti pada setiap kegiatan pembelajaran sehingga nantinya mereka tidak hanya cakap secara intelektual tetapi juga cakap secara sosial emosional. Saya harus mampu menjadi teladan dalam penanaman nilai karakter, baik dalam bersikap maupun bertutur kata, serta selalu berupaya menebalkan kebiasaan 5S: senyum, salam, sapa, sopan dan santun dalam keseharian. Menjadi guru yang berkarakter baik, lebih sabar dan ikhlas dalam mendampingi murid dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Tidak memberikan teguran atau sanksi yang keras, namun berusaha mengamongi murid agar menumbuhkan rasa nyaman, bukan rasa takut. Karena guru yang baik bukanlah guru yang ditakuti, akan tetapi guru yang baik adalah guru yang disenangi, dihormati, dan disegani. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.